buka puasa belum? Halo, dari mana aja nih? Malam ini kita mau nge-live bareng seorang eh, trader juga, trader investor. Beliau ini adalah seorang member EM Trade ya. Kita tunggu ya, kita tunggu sambil menunggu beliau. Saya mau nyapa nih, mau nyapa teman-teman semuanya. BRI lagi sampai bosen. Enggak lah, malam ini bahas yang lain, oke? Dari Surabaya, Bandung. Udah buka puasa belum? Oke, malam ini saya mau invite Ibu Ripkan ya. Bu Ripkan ya. Halo Bu Ripkan. Halo, Panggilnya apa nih hai, Bu? Hai Ellen. Oh my Halo. God, fans banget sama kamu. Kita baru I kali am ini your ketemu ya Bu fans. ya. Iya, Ibu, ini saya panggilnya Ibu Ripka ya, betul ya? Panggil Marta aja. Oh, panggil Bu Marta Ya, ya. aku Oke. udah dari Cici kok. Jadi aku boleh panggil Cici Ellen ya. Oke, oke. Oke, aku mau nih. Tapi aku panggilnya tetap Ibu ya, karena Ibu klien aku nih, jadi nggak enak deh aku Oh panggilnya no. sembarangan nih. Bu, aku mau nanya nih Bu. Saya sempat baca ya testimoni Ibu gitu. Jadi Ibu masih pemula. Nah, kita mau sharing-sharing dikit nih. Jadi teman-teman mau Boleh. nanya-nanya juga bagaimana perjalanan Ibu dari awal-awal banget gitu. Oke, kita sapa dulu yuk teman-teman kita semuanya. Halo semuanya. Udah pada Hai. buka puasa? Oke. Nah, Bu Marta, saya pengen tahu Yes. nih, Bu Marta ini udah berapa lama sih di pasar saham? Jujur, kalau masuk pasar saham itu baru dari tahun April. Berani masuk pasar saham itu April 2019. Oh, udah Gitu. 1 tahun ya? Iya, Oke. cuman eh, kayak lihat berita belum sampai masuk ke join satu aplikasi yang memang bisa bantu support atau bantu kasih edukasi. Jadi bener-bener kayak belajar sendiri aja gitu. Ya, begitu aja sih. Ini ada yang bingung, kok baru saling kenal kok udah bisa ini, kok udah bisa live bareng. Jadi tadi siang saya random ini lihat, oh ini ada namanya ibu ini kok cute juga ya ibunya, yuk kita ajak live yuk, yuk, Oh, yuk gitu. Jadi jadi ya benar-benar spontan, benar-benar random banget gitu. Ini nih ibunya cute nih, yuk kita aja yuk, yuk. oh ya ampun, thank you Oke, Bu, Jelen. ibu, ibu waktu dulu pertama kali masuk di pasar saham, itu tantangannya apa Bu? Tantangannya Sempet tuh pas. ngalamin rugi-rugi gitu nggak? Oh pasti, pasti takut. Nggak tahu kapan harus masuk, nggak tahu kapan harus cut loss, nggak tahu pergerakannya, nggak ada yang bimbing. Gitu. Heeh. Kok bisa pertama kali banget tahu saham itu siapa yang ngarahin, yang kenalin, terus motivasinya apa Bu? Ibu kalau saya boleh tahu Ibu udah berkeluarga belum? Oh belum, saya masih Oh masih single. masih single. Ini single berkualitas loh ini. Oh wow, thank you. Dulu pertama kali banget bisa tahu ini dari mana? Tahu saham terus kepengen ini, kepengen kepengen investasi trading saham gitu. Motivasinya dari mana? Oh, kalau dari ditanya tahu kapan, udah lama banget sebenarnya tahu tentang pasar saham. Maksudnya denger gitu ya dari orang bahwa oh saham begini, saham begitu bisa saham itu bisa cari uang ini. Cuma sekedar denger gitu. Jadi mungkin ini juga tips untuk teman-teman yang masih baru, takut-takut seperti saya dulu. Memang nggak boleh sih masuk sembarangan karena ternyata pasar saham itu seperti lautan yang luas gitu. Wis, Perlu perlu pembimbing, perlu mentor seperti Ci Ellen gitu. wis, tersanjung saya. Bener loh Ci. Jomblo ayo merapat, jomblo ayo merapat. Ini ada Marta, ini jomblo berkualitas ini. Oke, oke. Bu, ini ada pertanyaan juga. Ibu nih full time trader atau sambil kerja kantoran. Jadi ini kenapa sih saya angkat Ibu Marta? Jadi gini loh, biasanya tuh kan yang live tuh kan udah pengalaman udah gini, jadi kayak blooming blooming. Kita hari ini tuh benar-benar mau
eh, mau mengenal sosok trader itu kalau masih pemula gimana sih? Kalau udah mulai jalan gimana sih? Karena banyak banget ya teman-teman yang mau mulai itu takut gitu. Jadi takut-takut, aduh aku bisa nggak. Nah ini Bu Marta mungkin bisa memberikan inspirasi gitu. Ini sambil kerja kantoran atau full time trader Bu? Kebetulan pekerjaan saya itu adalah insurance agent. Saya salah satu agen asuransi di perusahaan yaitu di Prudential. Jadi mungkin kalau apa yang akhirnya memotivasi Ci Ellen kan seminar kemarin tuh, setelah seminar itu sempat ada semacam broadcast di Mtrade yang mengatakan minta testimoninya. Jadi memang mungkin sekalian saya sharing, sejak pandemi ini kan banyak di rumah. Jadi saya pikir kok kayaknya kalau saya di rumah aja saya krik-krik gitu ya. Terus akhirnya di situ saya cuma ngeliat kok kayaknya entah kenapa sebenarnya ikut Ci Ellen itu IG-nya, YouTube-nya gitu. Ellen May TV itu baca-baca blognya Ci Ellen tuh udah dari tahun lalu sebenarnya. Cuman bener-bener belum klik aja gitu, kayak mungkin timing juga kali ya, waktunya Tuhan gitu. Jadi waktu pas akhirnya banyak di rumah, saya jadi mikir ini mesti ngapain ya gitu. Oh ternyata kok kayaknya langsung sudden, itu juga sebenarnya suddenly. Saya baru join IM Trade itu 22 April 2020 kemarin. Jadi belum sebulan sebenarnya saya join IM Trade gitu. Jadi waktu pas akhirnya saya bilang suddenly ngeliat Ci Ellen, waktu ngeliat IG-nya Ci Ellen, saya lupa yang mana, saya langsung di dalam hati tuh coba gini, ini nih mentor gue nih gitu, ini deh gue yakin deh kayak gitu. Nggak tahu kenapa, jadi nggak bisa ditanya, tahu-tahu yakin aja gitu bahwa ini Ci Ellen nih, ini nih Itu mentor gue mungkin nih udah jodohnya beneran. kali ya Ibu ya. Jadi sebenarnya Ibu Bener. dan saya ini satu persamaan loh. Tahu nggak Bu? Kenapa dulu saya Apa? mulai berinvestasi saham, mulai masuk di pasar saham tuh tahu nggak penyebabnya apa? Apa? Sama kayak Ibu, karena saya di rumah terus waktu itu saya abis nikah pengantin baru abis itu punya baby kan, sama suami nggak boleh kerja gitu, nggak boleh keluar gitu. Tapi nggak boleh Oh. keluar, jadi saya WFH dari dulu tuh WFH terus gitu. Terus suami bilang, udah kamu belajarin aja reksadana atau saham. Ya udah, jadilah saya masuk ke sana. Jadi kita ada Oh. persamaan ini Bu. Oke, saya makin yakin saya pilih Cici. Soalnya saya tahu masa depan saya kayak Cici Ellen. Wah. Oke, thank you. Tapi ya Bu ya, saya sekali lagi nih, aku tuh mau sharing dikit nih. Jadi dari murid-murid, dari teman-teman yang belajar ketika saya sharing, itu ada mereka yang berhasil, ada yang masih belajar. Jadi nggak ada kata gagal ya kan. Terutama ketika workshop 2 atau 3 hari itu ada yang wah sampai ceritanya tuh bombastis banget. Ada yang sampai beli mobil mewah, ada yang jalan-jalan ke luar negeri, ada yang umroh, ada yang beli rumah, banyak ya. Tapi ada juga orang-orang yang sampai beberapa tahun itu masih masih struggle gitu, masih struggle terus gitu. Sebenarnya apa sih yang membedakan kalau saya mengamati dari diri sendiri? Jadi kalau saya bilang sih sebenarnya yang berjasa buat keberhasilan ibu tuh bukan saya, tapi ibu sendiri. Karena ibu punya sifat sangat proaktif sekali gitu ya. Jadi kelihatan nih dari senyumnya yang luar biasa. Waduh, Itu iya Bu, ini kita dibilang ibu-ibu ngerumpi. Nah, gibah katanya, kita gibahin saham yuk. wow. Oke. Ibu terakhir ada trading saham apa nih? Ceritain yang untung dan yang rugi, Bu. Oke, kalau yang untung yang saya seneng banget itu minggu lalu, bener-bener ini fresh minggu lalu ya kejadiannya. Jadi ini fresh from the oven. Saya yang seneng itu jual Akra sama Adro. Jadi di situ Adro itu saya untung 10%, Akra itu saya untung hampir 7%. Itu bikin seneng. Yang minggu lalu ya Ci ya. Nah, oke, saya sempat share video sama Cici bahwa saya belajar banget tentang ngatasin fear and greed saya gitu. Jadi ternyata memang waktu untung itu nggak boleh terlalu seneng. Jadi harus diatur. Jadi, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena tanggal 11 itu saya untung, 12, 13, 14, 15, entah gimana saya ketemu saham itu lucu sih ini teman-teman ya, karena IM Trade itu
untung cuma dari sekian banyak saham yang mereka share, saya tuh dapatnya yang pas loss. Jadi 12, Jadi, 13, 14, 15 hmm. saya sering cut loss, nangis. Nah, Itu kenapa nangis bisa cut beneran loss? atau gimana, Bu? Kenapa? Nangis beneran atau gimana tuh? Enggak sih, Nangis cuma beneran nangisnya atau gimana tuh? enggak benar. Nangisnya tuh kayak gini. Ya, Oke. loss ya gitu. Oke. Aku kasih tips ya, Bu ya. Aku kasih tips ya. Iya, boleh, Jadi kalau kondisi boleh. market normal, kita pakai strategi super trader, itu kita jarang banget trading. Jadi Ibu bisa ngikutin plek-plekan. Tapi kalau kondisi market yang sangat volatile, kita beli jual, beli jual, beli jual kayak gitu terus, itu kalau diikutin semuanya, portofolio jadi banyak banget gitu. Nah, Ya, saat ini kan kita saranin punya 5, sedangkan kita setiap hari ada betul. ya. Jadi kadang 5 ini pas ngikutin pas marketnya lagi kurang bagus, nah kayak Ibu tadi rugi gitu. Tapi kalau pas Mm. yang ini kita ini bagus untung gitu. Nah caranya gimana? Kalau misalkan Ibu mau punya 10 saham, ngikutin kita lebih banyak boleh, tapi persentasenya dikecilin. Jadi kalau misalkan biasa 5%, lu pakai Oke, aja 2,5% gitu boleh juga ya. Nggak harus 10 saham. Mungkin tadinya 5, sekarang ikutin oke, 7 atau 8 gitu. oke. Tapi tadinya beli 5%-an, ngerti ya 5% udah paham Oh, ya. oke. Nah itu dikurangin Boleh, gitu. betul, betul, betul. Betul, nah ini kayak Lucky, Hmm, Dava, cari iramanya dulu. Yang paling penting tuh modalnya di awal jangan gede-gede banget gitu. Ya. iya, Cici. Itu Mm-mm. pesan Cici yang itu pesan coach-coachnya semua yang Mm-mm. di share di AM Trade itu saya Mm-mm. pegang sih karena memang akhirnya di AM Trade ini saya belajar berani untuk cut loss, terus berani Mm-mm. juga untuk misalnya bikin Mm-mm. bikin pembukuan gitu, dicatat hari ini saya beli apa berapa, persis seperti yang di Mtrade sharing setiap hari itu saya lakukan juga sendiri gitu, maksudnya saya catat sendiri. Mm-mm. Terus juga ya akhirnya memang harus start small, itu betul sekali. Jadi waktu minggu lalu itu saya ada loss, saya cuma diem. Akhirnya hari Jumat itu saya diem, saya review diri saya lihat kenapa Mm-mm. ya kok Mtrade itu share banyak dan untung gitu. Kenapa kalau ketika saya pilih ini, saya malah dapat yang ruginya. Jadi akhirnya ketika saya pilih, ada beberapa yang saya memang nggak lihat waktu itu share ya, IM trade-nya nggak masuk gitu, maksudnya masuknya telat. Jadi saya telat jual, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang saya Mm-mm. bandel, IM trade udah jual, saya yang mau lihat besok gitu. Jadi bandel. Nah ini teman-teman, jadi kalau para coach bilang harus ikutin ya plek-plekan. Itu Karena ditanya jadinya teman-teman tuh tadi Agaro dan Astra tuh ngikutin ada yang Mtrade dibayar. atau gimana? Ya, ada yang nanya tuh Agaro dan Ikutin Astra. M-Trade, Hmm. ikutin M-Trade, betul. Ikutin M-Trade. Ikutin M-Trade pas bilang sell, itu saya telat lihatnya. Tapi memang pas itu Oke, hari oke, Jumat oke, kan, oke. waktu itu kejadiannya M-Trade itu udah jual itu hari Jumat, eh, Mm-mm. saya jualnya hari Senin gitu. Jadi sebenarnya cuma Mm. beda tipis sedikit sama M-Trade, cuma 0, Mm. berapa persen doang gitu. Karena Senin paginya saya langsung Mm. gitu ceritanya. Oke, 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 oke. Nah, teman-teman tadi ada yang nanya nih, ada yang bilang rekomendasinya jangan jangan banyak-banyak dong. Gimana ya? Saat ini tuh memang kondisi market tuh lagi volatile banget. Jadi volatile tuh gini loh, Apalagi naik nih Ci, turun, naik, turun. Kita tuh carinya sekarang saham-saham yang turun, terus kalau kemudian mantul naik. Hari pertama baru mau mantul naik kayak gitu. Dan tren besarnya, kalau tren besarnya arahnya masih turun. Tren kecilnya tuh ke samping gini. Jadi sebenarnya memang sekarang ini bukan kondisi yang ideal untuk mendapatkan profit yang betul. kenceng banget, gede banget gitu loh. Palingan ada beberapa saham yang mantul cepet banget itu ya. BBKP kayak tadi pagi itu nggak kekejar juga karena begitu hijau dikit tuh langsung naiknya cepet banget. Jadi kita nggak mau ngambil resiko terlalu tinggi gitu. Jadi memang profil resiko kita saat ini view kita masih bearish, masih konservatif gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Ada pertanyaan, saya sambil jawab pertanyaan boleh ya Ibu ya?
Uh-uh. Aku jawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan, punya cash on hand. Tadi siapa yang nanya tuh? Punya duit, mau beli saham baru atau saham yang udah nyangkut di average? Kira-kira kalau menurut Bu Marta gimana ya? Kemarin Sabtu ngikutin nggak seminar online? Halo, Ibu? Ibu ini kayaknya signalnya agak ini ya, agak putus ya. Oke, kalau Ibu udah bisa jawab, signalnya udah, halo, suaranya nggak kedengeran? Ya, Ibu suaranya nggak kedengeran. Coba Ibu masuk lagi deh. Suara saya nggak kedengeran. Suara saya hilang. Cek, 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 cek. Halo? Suara saya kedengeran nggak? Bapak Ibu semua, tolong dijawab dong. Oke, kalau punya cash on hand, sebaiknya teman-teman beli saham yang memang bagus buat investasi jangka panjang gitu. Ini suara saya kedengeran nggak ya teman-teman ya? Oke, suara aku ada ya. Ibu bisa invite Ritania. Oke, ini dia. Oke, Bu Marta. Oke, oke, kedengeran ya. Teman-teman yang punya cash on hand, saat ini waktu yang bagus banget buat mau investasi jangka panjang. Cara belinya dicicil. Aku ulangi sekali lagi ya. Ini sering banget aku ajarin. Halo, welcome Halo. Bu Marta. Oke, aku sharing dikit ya Bu Hai. ya. Jadi ada yang nanya, kalau punya duit, ini mau beli saham apa? Aduh, aku kehilangan kamu. Tenang, tenang, tenang. Kita masih di sini ya. Jadi kalau kita punya uang, mau buat investasi jangka panjang, tipsnya gimana gitu. Misalkan nih teman-teman punya uang nih ya, 100 juta. Mau punya berapa saham? Kalau buat investasi jangka panjang, maksimal 5 saham ya. Satu saham, eh, satu atau dua saham itu second liner, tiga blue chip. Atau boleh 4 blue chip, satu second liner. Ya, jadi misalkan teman-teman punya 20 juta. Oh, mau beli 4 saham nih, ya 4 saham. Tiga blue chip, satu second liner. Contoh, blue chipnya mau saham apa aja? Kalau bisa sektornya berbeda. Satu Unilever, dua BBCA atau BRI, yang ketiga bisa Kalbe Farma atau Telkom, telekomunikasi ya. Jadi tiga ini buat investasi jangka panjang, dan satu lagi boleh pilih second liner, boleh pilih Sido, boleh pilih Cleo, boleh pilih second liner yang saya sebutkan di online class itu ya. Nah, teman-teman, cara belinya adalah ini misalkan 100 juta dibagi 4, dibagi 4 ya. Apakah mau 25 semua atau pakai cara kayak gini bisa juga. Oh, ini saya mau taruh di sini 10 juta aja. Berarti yang ini 30, 30, 30. Nah, yang ini 30 juta, teman-teman bisa bagi 8 bulan. Ini bulan Mei kan ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Rencana mau masuk sampai Desember. Ini ada 7 sampai 8 bulan. Oke. Nah, 30 juta dibagi 7. Kok ganjil ya angkanya, nggak enak. Katakanlah 35 juta aja lah. 35 juta dibagi 7. Satu bulan tuh 5 juta, 5 juta terus. Ya udah, itu caranya sebenarnya. Jadi mikir dulu duit dari awal tuh berapa banyak, baru kemudian dipecah-pecah jadi berapa saham. Setelah dipecah jadi beberapa saham itu, kemudian satu saham ini dipecah lagi jadi beberapa bulan. Nah, itu adalah caranya berinvestasi. Nah, kalau teman-teman kemarin ada beli BBRI, kalau teman-teman ada beli BRI, BRI-nya beli nyicil dikit, maka nanti kalau misalkan turun, harusnya sekarang kalau pas turun kayak gini, yang kemarin kan memang rugi tuh pasti. Tapi turunnya itu nggak akan banyak, karena teman-teman baru pakai modal dikit. Nah, nanti bulan depan nambah lagi, dan begitu seterusnya. Nah, kalau buat investasi jangka panjang, punya BRI turun, merah, itu bukan artinya teman-teman nyangkut. Enggak, itu memang bagian dari perencanaan. Kecuali kalau trading, trading itu bisa disebut nyangkut. Makanya beda tujuan, beda strategi. Oke, Bu Marta hilang suaranya. Remove, join lagi ya.
Kok nggak ada ya? Ibu boleh request saya deh. Oke, ini dia Bu Marta. Oke, oke. Ada yang nanya nih, kalau main gorengan gimana? Tolong bedakan antara saham second liner dengan gorengan, ya. Second liner tuh bukan berarti Halo. gorengan. Halo, welcome back, Bu Iya, Marta. Halo, halo, apa kabar? Gelap, Bu. suaraku kedengaran. Mati listrik itu, Bu, bawahnya. Mm-mm. Oke, kedengeran tapi putus-putus sih. Nggak apa-apa, tetap semangat berusaha masuk ini live-nya. Ya, jadi aku sambil lanjutin ya, Ibu ya. Jadi teman-teman ada yang nanya tadi saham gorengan, trading saham gorengan. Kalau saham second liner, perusahaan yang medium itu, eh, perusahaan yang medium itu tidak semuanya disebut gorengan. Kenapa? Karena perusahaan yang medium itu ada juga yang punya fundamental bagus. Apa sih definisinya gorengan? Gorengan tuh artinya perusahaan yang fundamentalnya nggak bagus, tapi harga sahamnya dia tuh naik 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 kayak gitu. Jadi ya itu definisi saya. Setiap orang punya definisi yang berbeda. Jadi kalau perusahaan second liner dia punya fundamental bagus, jangan disebut gorengan gitu. Duet sama Benny Cokro sesama Wong Solo, orangnya di mana saya nggak tahu. Oke, seriusan mau duet sama beliau tak cariin ya nanti ya. Second liner yang bagus apa? Dari sektor consumer goods saya suka banget, ada Cleo, ada apa lagi ya? Ada Sido, ya ada dua itu yang paling saya suka. Terus kemudian Hoki, ERAA itu juga oke, EXCL itu juga oke. Halo Bu Marta, suara udah jelas? Welcome back Bu. Suaranya nggak keluar. Aduh, sepertinya kita ketemu di di next live ya Ibu ya. Mungkin ini Udah, agak Ci, thank you. bisa tuh bisa. Halo? Nggak bisa lagi. Kita ketemu di next live ya Ibu ya. Nanti kapan-kapan saya nge-live. Halo, Halo? halo, Hmm? Cici, Coba. bisa Putus-putus Ibu. Halo? Masih di iya, luar halo, angkasa. Ci, Oke. Halo? Cici, iya, halo. Suaranya masih putus-putus Ibu. Oke, oke. Kita nanti nge-live lagi kapan-kapan ya Ibu ya. Sambil nanti kapan-kapan cari signal yang bagus gitu. Anyway, thank you so much Bu Marta buat waktunya malam ini dan udah prepare sangat-sangat baik sekali dan udah sharing, memberikan wawasan buat teman-teman sehingga teman-teman yang masih pemula itu mereka bisa merasa kayak oh ini loh aku ada temennya Bu Marta ini yang sama kayak aku masih pemula gitu. Jadi tahu perasaan seorang pemula gimana gitu. Halo Bu Marta. Oke, thank you so much Bu Marta ya. Oke, ya saya coba lanjutin. Teman-teman, ini ada yang nanya juga nih tentang friend. Baru aja nih, wah. Pakai friend biar signalnya bagus. Kita lihat Smart Friend Telekom Tbk. Smart Friend ini gimana? Nah, Smart Friend ini 2 hari perdagangan, kemarin tuh naik 6%, hari ini naik 3%. Nah, Smart Friend ini ya masih sideways aja. Cuman kalau saya lihat memang ada perbaikan tren gitu. Nah, namun dalam jangka pendek ini saya mencermati saham-saham dari sektor pertambangan. Sektor pertambangan contohnya apa aja? Wih, balik lagi Bu Marta. Halo? Halo? Suaranya masih ini ya Bu ya? Oke. Oke, saya tunggu coba nanti kalau masih bisa kita ngobrol lagi ya Ibu ya. Oke, saya sambil lanjut nggak apa-apa ya Ibu ya. Ibu stay di situ aja, gambar aja nggak apa-apa. Itu menyemangati teman-teman yang masih pemula. Biar mereka ikutan. Halo, Cici, bisa dengar aku? Halo? Iya. Oke. Nah, oke. Ini ya, jadi saham-saham pertambangan, Iya, teman-teman aku bisa lihat dengar, Cici. untuk Adaro, terus kemudian ada PTBA,
ya ada PTBA, terus kemudian ada kalau saya lihat ada saham Pegas, PGAS, terus kemudian ya ada perusahaan ini Antam juga masuk radar. Jadi kenapa saya bilang untuk perusahaan-perusahaan di ini di migas, migas termasuk Medco ya. Jadi pertambangan, batu Ya. bara dan juga Medco. Terus kemudian, nah tadi Bu Marta ada sempat ikutan beli nggak Ibu? Oke. Hari Terus ini hari ini beli ini. ada Iya, PTBA ya. hari ini PTBA Medco nggak sempat. iya, Medco itu juga bagus. Terus kemudian Adaro juga Ya, bagus. Cuman kalau Adaro ini betul. tadi udah naiknya kekencengan, jadi kita nggak mau yang terlalu beresiko gitu ngambil Oh. Adaronya gitu. Mm-mm. Hmm, Oke, hmm. suaranya Bu Marta agak putus-putus. Saya lanjut nggak apa-apa ya Ibu ya. Jadi Ibu stay here. Ini memberikan semangat buat Ya, nggak apa-apa. teman-teman ya. Buat teman-teman semuanya. Iya, Oke. siap, siap. Nah, itu udah keluar-keluar Ya. dikit suaranya ya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman ya, aku mencermati ada satu perubahan tren nih ya. Jadi kalau zaman dulu orang tuh suka banget berinvestasi pada perusahaan di sektor consumer good. Warren Buffett itu juga dulunya pokoknya consumer good dan newspaper dan daily, perusahaan yang digunakan produknya dipakai sehari-hari, contohnya Gillette kayak gitu-gitu. Nah, tapi belakangan Warren Buffett dia mau berinvestasi pada perusahaan teknologi juga. Padahal dulu zaman bubble.com Warren Buffett tuh anti banget di perusahaan teknologi. Nah, tapi beliau ini orang yang sangat rendah hati dan sangat fleksibel sekali. Jadi, malah sekarang ini dia punya portofolio itu yang paling gede ada di perusahaan teknologi gitu ya Bu Marta. Tahu nggak Bu Marta? Apa itu perusahaannya? Apple ya. Meskipun nggak keluar suaranya, tapi aku bisa baca nih gerakan urutnya ya. Jadi Apple. Jadi yang pertama adalah Apple, yang Apple, kedua ya benar Bank of America, yang ketiga Apple. Coca-Cola, yang keempat American Express, dan yang kelima adalah Wells Fargo. Jadi teman-teman kalau kita belajar dari Warren Buffett, dia mulai melirik sektor teknologi. Kalau di Indonesia gimana? Teknologinya apa? Kalau dulu orang bilang kebutuhan pokok manusia adalah papan sandang pangan, sekarang kebutuhan pokoknya nambah satu lagi. Apa coba? Tebak, tebak Bu Marta. Apa ya? Kebutuhan pokoknya apa? Signal HP, HP dan signal HP ya. Jadi kita memperhatikan bahwa itu benar tuh kebutuhan pokok signal HP. Nomor satu, bisnis model yang kita lirik adalah sektor consumer good Wi-Fi, untuk long term investing. Ya, yang kedua Wi-Fi, sebelum ke signal HP ya. Yang kedua apa? Wi-Fi. Wah, wifi itu yang ketiga nih. Yang kedua apa? Yang kedua Wi-Fi, ternyata rokok ya. Rokok nih. Jadi perusahaan rokok ini orang sangat 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 orang sangat suka sekali gitu rokok ya, meskipun sebenarnya nggak sehat buat kesehatan, nggak bagus buat kesehatan, tapi orang-orang masih beli aja gitu. Dan meskipun di PHK dikurangin gajinya, mereka masih tetap aja mau gitu. Nah, kemudian yang ketiga baru nih perusahaan telekomunikasi seperti TLKM ya. Jadi kalau untuk jangka panjang saya masih melihatnya TLKM dulu. Nah, teman-teman, 5 perusahaan yang paling menurut saya ya paling kuat banget di Indonesia dan valuasinya saat ini hanya slightly undervalued meskipun udah jatuh-jatuhan. Oh, Iya, jadi kalau sekarang udah jatuh-jatuhan tapi dihitung valuasinya tuh cuma slightly undervalued. Ada perusahaan apa aja? Unilever, BCA tuh udah jatuh 30%, tapi valuasinya tuh nggak ya sampai jatuh dalam banget gitu ya. Nah, kemudian ada Kalbe Farma, Indofood, dan juga ICBP. Untuk perusahaan rokok sendiri, Gudang Garam, HMSP, dan juga BRI, itu valuasinya sangat terdiskon sekali, lebih dari 30%. Mereka diskon sekitar 40-50% gitu. Oke. Oke, teman-teman, sambil aku jawab pertanyaan ya. Semoga punya aku juga nggak ngehang di internetnya. Nah, ini kenapa internet seringkali kayak gini? Ini karena apa? Demand lebih besar daripada supply.
Bu Marta semangat. Nah, ini dari sini nih kelihatan nih semangatnya Bu Marta ini. Ini ciri-ciri seorang trader dan investor yang sukses adalah semangat terus. Oke, aku cek pertanyaan-pertanyaan ini ya. Yang Sampurna katanya ada pekerja yang terinfeksi COVID, itu apa nggak mempengaruhi sahamnya? Jadi kalau kita melihat perusahaan itu dalam jangka panjang, kita lihat bisnis modelnya yang pertama, yang kedua manajemennya, kemudian yang ketiga kita melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba, dan yang terakhir, yang keempat adalah valuasinya. Nah, tapi kalau misalkan si perusahaan ini harga sahamnya jatuh karena faktor eksternal dan faktor temporer, itu sebenarnya tidak mengganggu fundamental perusahaan itu sendiri. Jadi nggak apa-apa buat long term investing itu nggak apa-apa gitu. RAA juga oke untuk mulai diinvest, tapi satu lagi porsinya kalau investasi jangka panjang lebih banyak pilih saham blue chipnya. Jadi saya agak-agak konservatif untuk long term investingnya. Oke, Bu Marta, halo, cek suara udah bisa keluar belum? Kalau udah saya tanyain lagi. Naik turun ya suaranya ya. Tetap semangat Bu, tetap semangat. Oil untuk short term gimana ya? Oke. Jadi kalau untuk oil, kemudian migas, batu bara, itu saya melihat dalam jangka pendek ini akan ada satu sentimen positif lah ya, bisa menguat untuk sementara gitu. Kenapa? Karena lockdown udah mulai dibuka di beberapa negara dan mulai ada sedikit demand, mulai merangkak naik demand-nya. Jadi oil dalam jangka pendek ini ada potensi untuk menguat. Ya, saham-sahamnya kalau oil itu ke Medco dan ke Elsa, cuman sekali lagi volatilitas market tinggi banget. Volatilitas tuh artinya cepet naik, cepet turun kayak gitu. Halo sis. Oke, Bu Marta ada mau nanya saham apa nggak Bu? Mumpung nge-live langsung ini Bu di depan ini. Mungkin sambil diketik kalau nggak bisa ini ya. Spesial nih buat Bu Marta kalau mau ini. Kalau mau ada yang mau ditanyain. Beat, perbankan kenapa turun terus? Saya nggak bisa dengar nih Bu, mungkin diketik aja kali ya. Perbankan kenapa turun terus ya? Resiko NPL naik, jadi investor-investor besar, big fund, itu mereka menghindari untuk resiko berinvestasi atau masuk lebih banyak di perbankan. Mereka juga udah ngumpulin lumayan banyak kemarin ketika perbankan menyentuh level terendahnya di bulan Maret sampai April kemarin sempat 2 kali turun, ya. Jadi mereka udah ngumpulin lumayan. Bantu jawab dong, jawab apa pertanyaannya? Ya, kalau untuk emas Iya, lebih ke MDKA. Ibu Marta mungkin ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan, Bu? Diketik aja mungkin. suara Cici terdengar Uh-uh. ya, apa suaraku terdengar sama Cici? Suara Ibu putus-putus, Bu. Masih putus-putus. Masih putus-putus, nggak kedengeran. Iya. Oke. Untuk aku sambil sela ya, Ibu mungkin ada yang Ya, mau ditanyakan. Ibu bisa tulis di ini, Bu, di ini. Ya, untuk MDKA sekarang masuk ini sih, kalau aku lihat dia mulai masuk strong bullish itu, mulai bullish itu. Jadi dia ngikutin harga emasnya. Tapi kita belum masuk juga. Jadi kemarin naiknya terlalu cepat juga. Kita terakhir ini cara tradingnya agak kita balik ya, menghindari saham-saham yang memang breakout cepat gitu. Jadi kita masuknya buy on weakness. Banyak yang buy on weakness. Padahal biasanya kalau market normal, kita banyak banget tradingnya itu buy breakout. Nah, kalau sekarang marketnya lagi kayak gini, kita banyak buy on weakness gitu. Saya nggak rekomen BC, saya cuma cerita sih. Untuk BC itu, BC memang bagus ya, BC bagus untuk fundamentalnya, tapi saya lebih prefer untuk hoki, Cleo, dan kemudian juga Sido, itu lebih oke gitu. Nah, kalau MDKA ini sebenarnya ngikutin harga emas ya, jadi cenderung stabil dan dia punya fundamental oke juga gitu. ada Oke, Ibu Marta ya, ada suaranya agak putus-putus Ibu. ada banget. Aku Nggak bisa kedengaran Bu. Semangat Cici Bu. bisa dengar suara
aku nggak? Oh, oh, oke. Suaranya putus-putus. Ya, Iya. Heeh. Oke. Mungkin diketik aja kali ya Ibu ya. Heeh. iya, Nggak kedengeran karena Ibu. saya ketik. Nah, untuk saya sambil jawab pertanyaan sambil tunggu pertanyaan Ibu ya. Jadi teman-teman untuk tower-toweran TOBR terus kemudian TBIG itu kan bagian dari ini ya, penyedia signal ya gitu. Jadi kalau saya lihat sih tower ini juga mulai mengalami perbaikan tren, terus kemudian saya lihat TBIG ya, tower ini juga kita masuk radar kita meskipun belum di tradingin tapi masuk radar kita. Terus kemudian TBIG ini juga mengalami perbaikan tren. Jadi masih masuk radar kita juga gitu. Oke. Bu Marta coba diketik Bu, diketik Bu. Nah, itu fansnya Ibu udah banyak tuh Bu Marta dipanggil gitu. Oke, padahal ditunggu nih ya, ditunggu sharingnya. Pengen tahu kalau sebagai pemula itu gimana. Masih nggak kedengeran. Oke. Oke. Sekarang kalau buat trading ini lebih banyak ke perusahaan ini ya, pertambangan dan migas, tapi short term banget ya. Dan ini udah mau libur panjang lebaran nih, pada profit taking, banyak yang profit taking gitu. Kalau trading, kita based on apa milihnya? Kita based on melihat demand and supply, baik untuk super trader maupun untuk swing trader ya. Jadi untuk swing trader kita ngelihatnya pembalikan arah dari candle dan juga volume transaksi intraday. Kalau untuk yang super trader end of day. Oke. Coba ya, saya coba invite. Oke. Saham perbankan ya, tiap hari ini udah aku bahas nih untuk perbankan nih ya. Perbankan masih bisa turun Bapak Ibu. Jadi untuk investor besar saat ini masih menghindari untuk resiko dalam berinvestasi di saham perbankan. Mereka juga udah ngumpulin lumayan banyak gitu. Good BTPS nggak dapat nggak apa-apa. Kalau nggak dapat next saham yang lain belum rezekinya gitu. Pegas masih bisa naik nggak ya? Halo Bu Marta. Halo. Welcome back. Welcome back Ibu. Aku tuh salut banget loh sama Ibu satu ini. Semangat luar biasa. Meskipun signalnya kayak gini, tapi ini ibunya semangat banget gitu. Oke, ayam-ayaman gimana? Ayam-ayaman gimana nih? Kalau untuk cepin, cepin dan mainnya. Kalau untuk ya main nomor 2 lah. Kalau Java itu posisi agak nanggung sebenarnya ya. Ya, oke. Terus wah, Dow Jones dan bursa Eropa naik tinggi, IHSG besok rebound. Ya, jadi kalau kita ngelihat Dow Jones dan juga S&P ini belum tutup nih marketnya, jangan senang dulu nih, ya, jangan senang dulu, belum tutup nih marketnya, udah ditunggu aja pas tutupan market gitu. Oke. Mau ikut kelasnya dong, ikut aja seminar online saham diskon Vagansa besok tanggal 22. URL-nya ada tuh di elendesme.com/sodv yang baru pemula mau mulai di elendesme.com/kci. Halo Bu Marta, welcome back. Cek suara dulu. Tes suara. Halo. Cek. Iya, Cici bisa dengar suaraku. Aku bisa dengar suara Cici. Masih putus-putus. Masih putus-putus, Bu. Aku bisa dengar Cici. Cici bisa dengar Iya, suaraku. tapi aku nggak bisa dengar dirimu. Atau diketik aja, Bu. Aku bisa melihat Bu, tapi nggak bisa dengar. Oke. Hari ini nggak sempat beli apa-apa, belum rezeki. Ricky Septian Wijaya. Nggak usah ini, nggak usah yang harus tiap hari harus beli saham gitu, nggak usah. Yang santai gitu loh, slow gitu. Ya, jadi sekali lagi aku tekankan, sekarang resiko di market itu masih tinggi. Jadi teman-teman nggak harus trading, tapi harus investasi, harus investasi.
Oke, kapan kelas online-nya saya dapat dari giveaway? Besok tanggal 22, tolong yang kemarin dapat dari giveaway, DM ya, DM. Terus Ih, ada putus-putus. malam ini kita ada giveaway lagi deh, 5 orang ya pemenangnya ya. 5 orang pemenangnya dapat apa ya enaknya ya? Dapat SODV gratis deh besok. Halo. Halo, ya. Saya kasih 10 deh hari ini, 10 dapat SODV gratis ya. Seminar online diskon Vagansa gratis, sudah DM belum direspon. Oke, besok direspon ya. Aku bilang sama ini timku untuk bantu respon. Oke. Oke Bu, kita langsung aja kita pilih yuk. Kita pilih 10 pemenang ya. Aku mau nanya teman-teman semuanya, siapa sih nama bintang tamu saya malam hari ini? Ya, 5 dulu ya, 5 orang pemenang pertama dulu ya, dapat SODV. Tolong jawab pertanyaan ini. Siapa nama asli dari bintang tamu saya malam hari ini? Ibu-ibu yang masih, jangan dipanggil ibu-ibu ya, ini masih single ini, single, cantik, dan berani dalam berinvestasi saham. Nama aslinya, Sayuri Cecilia. Sayuri Cecilia, aku catat dulu ya. Sayuri Cecilia dapat, oke. S_L Jena dapat. Namanya siapa? Oh, ini lengkap banget. Ella Lestari dapat. Ella Lestari dapat. Terus siapa lagi nih? 1, 2, 3. Ada Edi Wong nih. Rudina Ada apa? Edi Wong 224. Oh, ini suaranya Andy kedengeran Wong. Ibu. Andy Wong, giliran bagi hadiah Ibu suaranya Iya. kedengeran. Oke. Andy Wong. Aku. Bacain satu lagi, Bu. Baca satu lagi. Sorry. Ardi Wirawan. Ardi Wirawan. Ardi, nulisnya gimana ya? Wirawan. Ardi Wirawan. Ardi Wirawan. Ardi Iya. Wirawan. Aku bacain ya. Sayuri Cecilia S_L Jena L, siapa tadi? Ella Lestari, Andi Wong, Ardi Wirawan ya. 5 orang DM dapat hadiah SODV gratis buat tanggal 22 nanti. Oke, sekarang Bu Marta kasih pertanyaan. Bu Marta kasih pertanyaan. Nggak keluar lagi suaranya. Aku kasih pertanyaan deh. Bu Marta ini tadi habis untung ya dari saham apa? Bu Marta ini salah seorang member M-Trade yang masih baru, masih pemula. Kenapa saya ajak di sini? Supaya teman-teman bisa merasakan, oh kalau pemula tuh kayak gini, bisa saling curhat lah gitu. Oke, Bu Marta tadi habis untung saham apa ya? 2 saham, boleh sebut salah satu. Kok saham WiFi? Grania _Craft. Terus Yuliani .YUU Artedi nya saya gitu ya, Artedi. Hilang lagi Bu Martanya. Terus siapa lagi ya? 2 orang lagi pemenang. 2 orang lagi pemenang. Nirwan Cahyadi. Nirwan Cahyadi. Satu lagi pemenang. Pilihin Bu Marta. Pramudita. Bentar, saya cek. Pramudita ya. Ini Pramudita BW. boleh, Oke, boleh. udah dapat pemenangnya. Sayuri Cecilia S_L Jena Ella Lestari, Andi Wong, Ardi Wirawan, Grania _Craft, Yuliani YUU, Artedi, Nirwan Cahyadi, Pramudita BW. Nah, teman-teman yang mau belajar bisa di ellendesme.com/SODV atau di ellendesme.com/KCI. Kalau KCI itu benar-benar buat yang pemula banget mau buka account. Oke, Bu Marta, halo, masih di situ? Oke, teman-teman, sebelum saya tutup live malam hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat Bu Marta ya.
Bu Marta udah meluangkan waktunya, menyemangati teman-teman semuanya, meskipun signalnya naik turun, tapi tetap semangat ya, tetap semangat gitu. Nah, Bu Marta di trading saham juga sama, tetap semangat terus ya, tetap semangat terus meskipun saat ini Ibu ketika masuk nih marketnya memang lagi bearish banget. Nah, pelajaran dari saya Iya. pas tahun 2008 dulu, marketnya jelek banget, tapi aku justru dapat pelajaran yang paling luar biasa banget ketika marketnya lagi jelek-jeleknya dulu gitu. Lagi bukan jelek sih, lagi turun gitu. Jadi Lagi sabar-sabar turun, aja. betul. Jadi Ibu juga luangkan uang untuk investasi ya, jangan hanya untuk tradingnya aja. Jadi saham masih Iya. bisa turun. Turunnya tuh bottom biasa sekitar di bulan Oktober. Banyak turun di bulan Hmm. Juli, Agustus, September. Agustus, September tuh paling banyak turun. Jadi kalau misalkan Ibu mau, oh nanti banyak masuknya di bulan-bulan itu boleh-boleh aja gitu. Kira-kira itu aja Oke. yang saya mau sampaikan. Semoga bermanfaat ya Bu Marta dan teman-teman semuanya. Materinya beda, Thank SODV besok tanggal 22 itu saya bahas technical analysis lebih ke cara membaca tren. Thank you Bu Marta, thank you semuanya teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. you. Salam profit. Thank you, Bye. Cici. Salam profit. Thank Kak you. Ciela. Bye, good Thank night. you.